tentang kesaksian kehidupan saya. Ya, pertama-tama sekali lagi saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Thomas Ng Kok Dong, berbangsa Cina. Nah, oke. Saya melakukan kesaksian hidup saya begini. Saya dilahirkan daripada keluarga yang separuh Kristen. Karena bapak saya Cina dan keluarga bapak saya adalah orang yang menyembah Tapekong, dan ibu saya seorang lembawang yang juga seorang Kristen. Jadi sejak kecil lagi kami itu pergi dua-dua tempat. Kalau hari Minggu, emak selalu bawa kami ke sekolah minggu. Dan jika ada upacara keagamaan di tokong-tokong, kami akan pergi ikut bapak. Nah, sehingga pada tahun 1993, emak bawa kami ke Miri. Karena emak saya kerja tukang masak di hospital Miri, dan kami belajar di waktu itu SRK, karena SRJ kan, SRK Not Miri. Saya belajar di sana dari darjah 3 hingga darjah ke-6. Nah, sepanjang kami di sini, mak selalu bawa kami ke sekolah minggu, dan di sana mungkin ada bertumbuh sedikit iman kami di dalam kehidupan kami. Tetapi setelah meningkat remaja, ke sekolah menengah, emak saya kembali ke Lawas menjadi tukang masak di hospital Lawas, dan kami adik-beradik kembali bersekolah di Lawas. Dan di Lawas, di SMK Lawas kami bersekolah dari peralihan sampai ke tingkatan 5. Di situ saya mulai bergaul dengan teman-teman yang nakal, yang nakal. Sehingga pada suatu waktu, ketika saya tingkatan yang kedua, ketika saya telah mulai mencoba dari peralihan, saya merokok. Tingkatan 1 saya mulai minum. Tingkatan 2 saya mulai mengenal apa namanya pil bom, obat batuk, hisap gam. Waktu itu yang saya kenal tahu tuh bom, tapi saya tidak tahu macam mana rasa kick bom itu. Sehingga waktu itu saya bagi tahu dengan diri saya sendiri, apa sekalipun jenis dadah yang akan diberikan orang kepada saya akan mencobanya. Dan itu saya lakukan sehingga saya berumur 30, yaitu ketika saya ke Buduk Aru. Dan saya akan mencoba apa jenis sekalipun dadah yang ada di Sarawak ini, kecuali di Semenanjung, karena saya tidak pernah coba dadah di sana. Setiap dadah yang ada di dalam Sarawak itu saya coba. Dan ketika saya meningkat dewasa sehingga tingkatan 5, saya keluar bekerja. Dan tempat pekerjaan pertama saya di Miri. Dan saya bekerja waktu itu di Liverpool Cafe di Mosjaya selama 4 bulan. Dan saya berhenti karena bergaduh. Kawan saya bergaduh dengan orang lain, saya ikut dan saya tidak puas hati. Lalu saya melarikan diri balik Lawas. Sepanjang kehidupan saya, semenjak saya habis sekolah sehinggalah saya berumur 30, hidup saya itu tidak menentu. Kalau dadah, rokok dan sebagainya itu adalah hal-hal yang rutin buat saya. Nah, ingat anak-anak muda, di dalam Facebook, di dalam media massa, di dalam Instagram, seringkali kita melihat statement-statement, pernyataan orang yang selalu berkata begini: jika sewaktu kita di sekolah kita tidak ada melakukan hal-hal yang nakal, itu tidak akan membuat kehidupan, itu tidak akan memberi suatu kenangan yang luar biasa ketika kita di sekolah menengah. Saya katakan kepada kalian anak-anak muda, itu salah. Jika kalian merasakan bahwa hidup nakal ketika sekolah menengah itu ketika kita menjadi dewasa seperti kami, akan menjadi suatu cerita yang menggembirakan kita, itu salah. Tidak ada artinya. Mengapa saya katakan demikian? Karena saya sempat menjadi
orang yang demikian. Dan puji Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan, Tuhan bukan saja memberi kesempatan untuk saya bertobat. Tuhan bukan saja memberi kesempatan untuk memulihkan hidup saya, tetapi Tuhan memberi kesempatan untuk saya melayani Tuhan. Tetapi ada beberapa di antara teman-teman saya yang tidak sempat bertobat, apatah lagi melayani Tuhan. Yang saya maksudkan di sini tidak sempat bertobat itu yang mati di dalam hidup dosanya. Pasti pastor-pastor, guru-guru sekolah minggu telah mengajar anak-anak muda di manakah Allah tuju, di manakah tempat orang yang berdosa pergi, bukan? Ingat, jalanilah hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang baik. Karena jika kita hidup di dalam dosa seperti saya dahulunya, saya sempat memencilkan diri saya di dalam keluarga. Saya sempat dipandang hina oleh teman-teman, dihindari oleh teman-teman. Saya pernah, oleh karena hidup saya yang berantakan, yang tidak ada nilainya, saya pernah dihindari oleh keluarga saya sendiri, dihindari oleh teman-teman saya sendiri. Nah, bayangkan bagaimana kehidupan seorang yang tidak ada nilai, dihindari, dihina. Ketika orang melihat kamu, ketika kamu hidup dalam dosa, orang tidak mau. Seperti ada kata seorang kawan saya, 1 kilometer dia nampak saya, dulu dia lari 1 kilometer lagi. Begitu. Sepanjang saya dalam kehidupan kenakalan saya, ya, saya pernah ditangkap, dilawas 6-7 kali di dalam lokap. Saya pernah ditahan di dalam lokap di Sibu, di Miri. Dulu itu satu kebanggaan, tetapi sebenarnya itu satu kebodohan. Oleh disebabkan ada nama, ada rekod di balai polis, ketika kita mau mencari pekerjaan, khususnya di dalam bahagian kerajaan, itu akan membuat nama kita, merosakkan nama kita. Ketika mereka melihat, oh, orang ini ada rekod di dalam balai polis, itu tidak bagus. Akan menyebabkan masa depan kita itu hancur. Ingat anak-anak muda. Tetapi jika kita, karena kita adalah manusia, jika kita, andai kata kita benar-benar telah jatuh di dalam dosa, ingat, kita ada satu teman yang baik, sahabat yang baik, yang senantiasa ada buat kita, yang senantiasa menyertai kita, yang senantiasa ada di dalam hati, di dalam hidup kita, yang sedang menunggu untuk kita panggil, meminta pertolongan daripadanya. Carilah Tuhan, karena Tuhan itu akan karena Tuhan akan menolong kita ketika kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Buktinya hari ini di depan kalian, saya dapat berdiri di sini untuk memberi kesaksian betapa baiknya Tuhan dalam hidup saya. Dulu mungkin kalau istilah di sekolah, seorang sampah masyarakat, tetapi diubah, diangkat oleh Tuhan, diubah, dibentuk oleh Tuhan, dan kini oleh karena kasih Tuhan, saya diberi kesempatan untuk memberi kesaksian, untuk melayani Tuhan di dalam hidup saya. Nah, oleh itu anak-anak muda, saya mau memberi kata-kata dorongan ini kepada kita, supaya kita tidak melihat, jangan kita melihat nanti, oh tadi
si Thomas, si Tom memberi kesaksiannya orang yang jahat, nakal, dada, dan sebagainya. Tetapi Tuhan mengasihi dia, Tuhan angkat dia, Tuhan pulihkan dia, dan Tuhan memberi dia kesempatan untuk melayani. Jadi tidak apalah saya juga hidup dalam dosa, tidak. Itu tidak bagus. Karena mengapa saya katakan demikian? Karena saya diberi kesempatan oleh karena anugerah Tuhan. Karena hidup kita tidak tahu sampai bila. Seperti saya katakan sebentar tadi, teman-teman saya yang 2-3 orang yang telah mati di dalam dosa tidak sempat bertobat. Tetapi biarlah kita menjalani hidup kita di dalam kasih setia Tuhan dan anugerah Tuhan sampai selamanya. Demikian kesaksian saya dan kata-kata dorongan saya buat anak-anak muda yang ada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.